Ya. Jadi standarnya ruangan itu harus berkarpet. Dan itu sudah disampaikan di pihak hotel sebenarnya. Harus berkarpet. Janjinya hotel berkarpet. Ternyata tidak ada karpetnya. Ya. Sampai malam, sampai jam berapa itu? Nah, akhirnya teman-teman ini mencari karpet sendiri. Masya Allah. Sampai karpetnya itu belang bonteng. Iya kan? Nggak satu warna. Ya. Ada warna merah, ada merah hijau. Saya nggak ada kuningnya. Ya. Kalau ada merah, kuning, hijau di langit. Seperti yang ada di langit yang biru. Hah? Itu luar biasa. Ya. Sampai seperti Bandung Bondowoso. Ya. Kalau Muhammad Al-Fatih yang luar biasa seperti itu. Itu sampai kalau kita hadir di situ, seakan-akan sudah melupakan kejadian malam yang seperti apa. Video potongan pendek ya, bagaimana kursi yang sudah ditata dibongkar lagi. Itu kursi sudah ditata, dibongkar lagi karena nggak ada karpetnya. Dibongkar lagi, dipasang karpet, kursinya dipasang lagi. Masa itu luar biasa itu. Dan ternyata mereka bukan hanya kerja tidak tidur, ya, bukan hanya kerja dan tidak tidur, tetapi mereka itu bayangkan sudah kerja tidak tidur, mereka itu mengeluarkan uang. Coba, apa motivasi dia itu apa gitu kira-kira? Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin orang melakukan seperti itu. Ya, kadang-kadang kita tahu hanya di luarnya luar biasa, tapi itulah moga-moga perjuangan teman-teman ini, masya Allah luar biasa. Allah meridhoinya dan dijadikan pahala investasi juga. Insya Allah pahalanya sama dengan pahalanya yang berbicara di depan pada saat itu. Kalau yang di depan itu dengan materi-materinya bisa menginspirasi orang, tapi tanpa mereka semua itu tidak bisa terlaksana. Artinya pahalanya sama. Ya. Apapun andil kita di dalam dakwah yang berjamaah, itu pahalanya sama. Sampai saya datang begitu naik ya, saya tidak tahu kalau itu ada lift itu. Itu di lantai 4. Saya naik itu lantai 5 ya. Di lantai 5 saya nggak tahu kalau ada lift. Ya. Saya naik tangga, tak pikir lantai 2 atau lantai 3 itu. Naik kok nggak nyampe-nyampe gitu. Masya Allah, begitu di atas, itu begitu saya naik di atas sampai di situ sudah ada yang nawarin kopi. Saya begitu kelihatan, Ustaz Tasbih, kopi Ustaz. Ya, saya begitu langsung. Termasuk yang bikin tugas. Kemarin ada petugas khusus yang khusus bikin kopi itu. Insya Allah dia juga dapat pahala yang sama dengan yang berceramah di depan. Allahumma amin. Ya, ada orang yang pertama kali saya temui ketika saya datang. Saya kan naik sepeda motor kemarin kan. Saya naik sepeda motor tuh kemarin tuh. Saya datang, ada orang yang setemui berdiri di sini, pakai topi, ada pakai. Saya parkirnya di situ. Walaupun dia jaga begini aja, pahalanya sama dengan yang ceramah. Allahumma amin. Semua insya Allah pahala saya. Itu luar biasanya kalau kita berjamaah dalam dakwah. Apapun andil kita, insya Allah dapat pahala yang sama dengan orang yang berceramah. Allahumma amin. Baik, lanjut aja kita di sini nanti enggak. Tapi itu penting ya, makanya saya sampaikan. Kok belum kelihatan? Padahal ini sudah apa? Terus kita anu dulu ya. Udah? Oh, udah ya. Nah, kemarin masih ingat gambar ini kan? Masih ingat ya? Masih ingat? Oke, ini hari Rabu kemarin kan? Materinya sebenarnya sudah lewat 1 slide dari sini. Tapi saya ulangi ke belakang 1 slide. Untuk mengingatkan bahwa materinya bersambung. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafa bil mar'i isman. Ya. Cukuplah seseorang itu dinyatakan berdosa.
ayudhi'a mayakul. Ketika seseorang itu melalaikan orang yang wajib diberinya nafkah. Siapa yang wajib memberi nafkah? Itu suami. Suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dan saudara perempuannya ketika saudara perempuannya tadi belum menikah. Ya. Ketika saudara perempuannya sudah tidak punya orang tua laki-laki. Nah, kalau dia tidak bekerja, dia berdosa karena melalaikan. Tapi kalau dia sudah bekerja, berapapun pendapatan dia, berapapun rezeki dia yang dikasih oleh Allah, maka dia sudah terbebas dari dosa. Bahkan bukan terbebas dari dosa, dia dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah. Allahumma amin. Harus bekerja. Bekerja. Nah, nanti kita sampaikan hadis-hadis ini. Nah, ini kemarin sampai sini kemarin. Betul, Mas Arif? Sampai hadis. Lah iya, ini hadis. Betul ya? Oh ya, betul ya? Sungguh? Oh, sungguh ya. Man amsa kalan min amali yadaihi amsa magfuron lahu. Barang siapa yang di waktu sore dia merasa lelah, merasa capek. Lantaran siangnya, pagi sampai siang dia bekerja dengan kedua tangannya dalam rangka mencari nafkah. Maka istirahatnya di sore hari tadi itu, ya, maka diampuni dosa-dosanya baginya. Orang yang bekerja itu diampuni dosanya oleh Allah. Ya. Yang kedua, ma'akala ahadun to'aman kutu khairum min ayakula min amali yadihi wa inna nabiyallahu Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi. Tidak ada seorang pun yang makan makanan sesuatu yang lebih baik dari makanan hasil usaha yang dilakukan dari kedua tangannya. Jadi kalau kita ini makan dari hasil jerih payah kita sendiri, itu pahalanya berlipat ganda. Makan makanan halal itu dapat pahala. Halalan thayyibah itu dapat pahala. Tetapi kalau kita ini makan dari hasil jerih payah kita sendiri, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Apapun usaha kita. Ya. Sampai diceritakan oleh Rasulullah bahwa Nabi Daud itu makan dari hasil usahanya sendiri. Ya. Beliau bekerja kepada orang yang punya ternak. Jadi beliau ini bekerja menggembala, ya. Menggembalakan ternaknya orang. Beliau dibayar. Termasuk Nabi Musa. Nabi Musa menggembalakan ternaknya Nabi Syuaib. Bukan mertuanya. Bukan. Jadi Nabi Musa itu bekerja kepada Nabi Syuaib. Setelah 8 tahun ditambah lagi 2 tahun, maka Nabi Musa dinikahkan dengan anaknya Nabi Syuaib. Jadi waktu bekerja belum jadi mertuanya. Tapi karena bekerja akhirnya dipek mantu gitu. Ya. Yang belum nikah-nikah gitu, ya, cari pekerjaan yang begitu, yang dia punya anak gadis, ya kan? Modus ya. Bekerja sebaik-baiknya dengan ikhlas lillahi ta'ala, ya. Kalau Nabi Musa itu bekerja 8 tahun tambah 2 tahun 10 tahun baru dijadikan menantu. Ya, jadi kerjanya harus 8 tahun 10 tahun. Ya, tapi dikaji.
Nah, kamu kerja pada siapa? Belum kerja. Maksudnya belum kerja kepada orang lain. Ya, tapi nggak apa-apa, mandiri lebih baik, ya kan? Ya. Mandiri. Kalau mandiri dia nyari jodohnya mandiri, ya kan? Ya kan? Mandiri. Ya, seperti Rasulullah SAW itu dilamar sama Khadijah. Ya nanti kamu kan dilamar sama orang tuh. Rasulullah dilamar orang, Rasulullah umur 25 tahun. Kamu mau nikah umur berapa? 25? 24. Sekarang umur berapa? 23. Kurang 1 tahun lagi. Ya kan? Rasulullah itu menikah. Oh tapi benar kalau 24, Rasulullah kan ukurannya hijriyah. Ya, hijriyah berarti juga 24. Ya nanti dilamar orang. Yang melamar Rasulullah itu janda berumur 40 tahun. Itu. Oh, cari janda yang umur 24. Inna Musa sallallahu alaihi wasallam ajaron nafsahu samania sinina au asron ala ifati farjihi wa ta'ami batnihi. Nabi Musa itu dia bekerja, memperkerjakan dirinya sendiri kepada orang lain untuk menjaga ifah. Menjaga ifah itu menjaga kehormatan. Ya. Karena orang peminta-minta itu sebenarnya nggak punya kehormatan. Nggak punya kehormatan. Kadang-kadang ya, coba. Kalau ada orang kelihatan gagah, dia minta gitu. Apa kata orang-orang itu? Sik gagah ngono ngemis. Ah gitu kan. Enggak punya kehormatan. Ya. Makanya lebih baik jalan kaki tapi punya harga diri daripada bersedan tapi tanpa kehormatan. Ya. Lebih baik lebih baik jalan. Itu sebenarnya syair lagunya Roma itu. Lebih baik jalan kaki tapi punya harga diri daripada bersedan begitu tanpa kehormatan. Nah gitu sebenarnya. Cuma tadi nggak kamu komentari Roma gitu karena mungkin nggak tahu ya. Diulangi ya. Oke. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi SAW bersabda, Innaka lantung fiqona faqotan, tabtahi biha wajhallahi illa ujirta alaiha hatta ma taja'alu fi fimro'atika. Sungguh tidaklah engkau menginfakkan harta, menafkahkan harta dengan tujuan mengharap ridhonya Allah atau mengharap melihat wajah Allah nanti pada hari kiamat. Kecuali kamu akan mendapatkan pahala yang besar. Sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Jadi kalau kita memberi makan kepada istri, kita bekerja. Lillahi ta'ala, niatnya kita bekerja mencari nafkah yang halal supaya dimakan anak dan istri kita. Itu dapat pahala yang besar di sisi Allah. Allah ridho. Allah senang. Jadi bekerja itu walaupun berat. Kalau kita niatnya ingat untuk menafkahi anak dan istri sebagai sebuah kewajiban dan bekerja itu ibadah, gak ada beratnya orang bekerja. Kita bekerja ini tak jemu-jemu. Ya kan? Oh iya. Cangkul yang dalam ya. Kita bekerja tak jemu-jemu, cangkul. Oh iya benar. Jadi kita bekerja ini tidak pernah merasa bosan. Tak jemu-jemu itu kan tidak bosan kan? Tidak pernah bosan dan menikmati. Coba lihat di Instagram bagaimana Mas Bayu ini menikmati dia jualan.
Menikmati. Masa Allah tuh. Menikmati. Kadang ada yang membikinkan kopi ya kalau hari Selasa. Menikmati. Bagaimana tidak menikmati? Yang banyak beli ibu-ibu. Mak-mak. Jadi menikmati kita bekerja. Maka tidak akan ada keluh kesah kita dalam bekerja. Gak akan ada keluh kesah. Walaupun capek. Aduh kerja nyambut gawe capek gini. Cuma dapat segini. Gak akan gitu. Dia akan menikmati dan bersyukur. Karena menganggap kerja itu ibadah. Menikmati. Luar biasa itu kalau orang berhak dalam bekerja itu mengharapkan ridhonya Allah. Nikmat itu. Maka orang itu kalau dia bekerja itu hanya tujuannya materi. Makanya dia sering galau. Stres itu. Bener gak ini? Bener itu. Semua stres itu. Tapi kalau berharap ridho Allah, berapapun dikasih oleh Allah, rezeki dari Allah itu qanaah, diterima, nikmat. Apalagi punya istri yang bersyukur, istri yang qanaah, ya. Begitu dibawa pulang, dapat berapa? Masya Allah, ketika orang jualan, istrinya di rumah itu kan membantu menyiapkan jualannya. Yang memasak nasinya, ya kan mungkin. Atau yang membantu apa, begitu dijual di luar, habis semua masyarakat itu senang, puas, bersyukur kepada Allah. Ketika mau jualan sudah bikin, malamnya sudah disiapkan, paginya ternyata hujan. Ya kan? Pernah numplek. Kalau hujan di malam hari itu nikmat. Hujan di malam hari. Malam gitu. Nah, ini hujan di pagi hari itu orang jualan. Itu ada orang jualan es ya. Saya waktu ke Padang kemarin itu ada orang jualan